Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Meranti ini berunjuk rasa di depan kantor Bupati Meranti, Riau. Massa menolak kebijakan Bupati Meranti Muhammad Adil. Salah satunya terkait pemberhentian kontrak kerja tenaga honorer yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Ini merupakan unjuk rasa kedua kalinya. Sebelumnya massa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Meranti. Yang kedua, ini masalah beasiswa. Di Kabupaten Meranti ini ada beberapa kampus yang memang tidak mendapat MOU beasiswa dari pemerintah Kabupaten Meranti. Yang ketiga, ini masalah kebijakan one way yang ada di Kabupaten Meranti. Massa berjanji akan kembali berunjuk rasa pada 15 Januari mendatang jika Bupati Kepulauan Meranti tetap bersikukuh merumahkan ribuan tenaga honorer. Halo, selamat malam. Apa kabar Anda pemirsa? Unjuk rasa warga yang menggeruduk kantor Bupati di Riau tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan kasus tuntutan mati pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Saya Latif Sregar. Mak-mak di Medan menggeruduk kantor Polsek menuntut kejelasan proses hukum dua supir truk yang menutup jalan dan memicu kericuhan. Penutupan jalan itu dilakukan sopir setelah warga melarang truk melintas. Sejumlah mama bersama warga Jalan Nippon, Medan, Sumatera Utara menggeruduk Mapolsek Medan Labuhan. Warga datang guna mempertanyakan kelanjutan proses hukum dua sopir truk yang diduga merupakan provokator penutupan jalan pada Oktober tahun lalu. Saat itu kedua pelaku diduga sengaja menutupi jalan menggunakan truk trailer sehingga memicu kemarahan warga. Kedua sopir truk kemudian diamankan ke Mapolsek Medan Labuhan, namun hingga kini tidak ada perkembangan proses penyidikan terhadap kedua pelaku. Kita ingin minta kejelasan lebih lanjut terkait dua pelaku yang diamankan pihak Polsek yang pada tanggal 21 Oktober dahulu terkait tentang adanya dugaan tindak pidana melintangi jalan umum dengan menggunakan truk trailer. Jadi di sini kami minta bagaimana proses hukum terkait dua pelaku yang telah diamankan oleh pihak Polsek Medan Labuhan saat itu. Sebelumnya pada Oktober tahun lalu, warga memprotes dan melarang truk pengangkut barang untuk melintas di Jalan Pasar Nippon karena dianggap membahayakan keselamatan anak-anak. Protes warga direspon oleh dua supir truk dengan sengaja memarkir truk trailer di tengah jalan hingga kericuhan tak terhindarkan. Kedua sopir tersebut kemudian diamankan petugas ke Polsek Medan Labuhan. Tidak terima ditilang polisi, seorang pengendara nekat membakar motornya sendiri. Pelaku sengaja membakar motor di dekat kantor polisi. Kebakaran motor ini terjadi di ruas Jalan Raya Cirendang, Kuningan, Jawa Barat. Api yang semula hanya berasal dari satu motor akhirnya menyambar ke motor di sebelahnya. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan pos polisi membuat aparat bergegas berupaya memadamkan api. Bukan karena kecelakaan, kedua motor ini hangus karena sengaja dibakar oleh pemiliknya yang tidak terima ditilang petugas. Orang tersebut juga mengakui dia salah, dia hilaf, dan itu juga disampaikan oleh keluarga maupun dari perangkat desa bahwa angkutan mengendarai motor tanpa helm dan tidak dilengkapi SIM dan surat-surat tidak bisa menunjukkan. Begitu di stop polisi tidak bisa menunjukkan, dilakukan penilangan, yang bersangkutan langsung menjatuhkan motor, bensin dan dibakar. Usai kejadian, barang bukti motor yang hangus terbakar kini diamankan di Mapolres Kuningan. Pelaku ditahan dan kasus ini tengah dalam penyelidikan lanjutan. Seorang warga di Tulungagung, Jawa Timur menceburkan diri ke dalam sumur. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi korban dari sumur sedalam 8 meter. Inilah detik-detik saat petugas damkar mengevakuasi warga dari sumur sedalam 8 meter. Korban adalah warga Kedungwaru, Tulungagung yang diduga sengaja menceburkan diri karena depresi.
korban yang juga penyandang tunarungu ini masuk ke dalam sumur sejak pagi tadi. Lantaran tidak beranjak dan berlama-lama dari dalam sumur, keluarga korban pun melapor ke petugas. Setelah 6 jam dibujuk petugas dan keluarga, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam sumur. Nah, ini sudah berhasil dievakuasi, akhirnya kita sarankan ke orang tuanya. Kita cek kesehatannya yang bersangkutan, kemudian untuk sumur selanjutnya kita sarankan untuk diberi tutup. Karena ini ukuran sumurnya bentuknya persegi, panjang sekitar ukuran 1,5 kali 1,5 meter, sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan nanti sumur untuk yang di atasnya sementara. Usai insiden ini, aparat mengimbau agar korban mendapat perawatan kesehatan mental dan pemantauan khusus dari orang tua. Yahya Waloni terdakwa kasus ujaran kebencian divonis 5 bulan penjara. Vonis Yahya lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa selama 7 bulan. Kebencian atau penghinaan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan. Sidang putusan kasus ujaran kebencian yang mengandung sara dengan terdakwa Yahya Waloni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yahya Waloni dinyatakan terbukti bersalah dan secara meyakinkan melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu menyebarkan kebencian terhadap golongan tertentu. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan serta denda 50 juta subsidi tahanan 1 bulan. Yahya Waloni menerima vonis tersebut. Makanya tadi jaksa penuntut umum saya mewakili supaya kami pikir-pikir, nanti kita konsultasikan dengan pimpinan. Itu intinya. Jadi kita tuntut 7 bulan, putus 5 bulan. Nanti kita buat laporan ke pimpinan, kita tunjuk pimpinan. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Sebelumnya Yahya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dengan menyebutnya fiktif atau palsu. Siapa pelaku penendang sesajen di lokasi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih dikejar polisi. Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta semua pihak menghormati budaya lokal. Kepolisian daerah Jawa Timur terus mencari tahu keberadaan dan identitas pelaku dan pengunggah video yang viral di lokasi Gunung Semeru. Bersama Subdit Cyber Polda Jawa Timur terus mencari petunjuk keberadaan pelaku yang menendang sesaji di kawasan bencana lereng Gunung Semeru. Sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan untuk membantu polisi mengungkap pelaku. Saat ini kami sudah membentuk tim untuk mencari pelaku atau yang ada di video tersebut. Nah, tim sudah dibentuk untuk melakukan pencarian. Kemudian juga kami koordinasikan juga dengan cyber. Menyikapi video yang viral di masyarakat, Gubernur Jawa Timur meminta semua pihak untuk menahan diri dan saling menghormati sesama anak bangsa. Gubernur meminta kepada semua pihak untuk tidak mencederai budaya lokal. Jangan mencederai budaya lokal. Jangan mencederai adat istiadat lokal. Sebaiknya tanya kepada masyarakat, ini untuk apa? Kalau ini daripada ini untuk begini, bagaimana kalau dibagi? Kan caranya juga harus baik. Video seorang pria menendang sesaji di lokasi bencana lereng Gunung Semeru hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warga. Tidak hanya menyesalkan aksinya, sebagian warga juga kecewa dengan tindakan tidak beradab yang dilakukan pelaku seperti dalam video yang viral. Marissa Ica, selegram yang menjadi inisiator donasi rumah untuk putra Vanessa Angel, diperiksa Kementerian Sosial. Karena faktor keamanan, pemeriksaan berlangsung secara online. Marissa Ica, selebgram yang menggalang donasi rumah untuk gala, akhirnya angkat bicara. Usai diperiksa Kemensos, Marissa mengaku telah menjelaskan sengkarut donasi rumah untuk gala secara transparan. Marissa pun memastikan Kemensos tidak akan menyita rumah hasil donasi untuk gala. Saya disimpulkan
bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Yang saya tahu hanya menjalankan kewajiban dan banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui itu. Maka dari itu mungkin dengan adanya permasalahan ini mungkin bisa menjadi mengedukasi masyarakat apabila mau membuat donasi harus membuat izin terlebih dahulu, yang dimana izinnya itu tidak sulit gitu. Kuasa hukum Marisya menegaskan bahwa penggalangan donasi untuk gala tidak melanggar hukum dan layak diapresiasi. Jadi tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana di situ. Jadi sifatnya klarifikasi, edukasi, dan sosialisasi terhadap peraturan Kementerian Sosial. Dan Kemensos juga mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Marisa dalam mengumpulkan dana untuk adinda kita gala. Sebelumnya, penggalangan dana untuk gala yang berujung dengan pembelian rumah berakhir gaduh. Kegaduhan dimulai dari klaim Dodi Sudrajat, ayah Vanessa, bahwa penggalangan dana gala melanggar hukum. Susi pun ikut mempertanyakan mengapa penggalangan dana yang berujung pembelian rumah harus melalui izin. Kemensos berdalih pengumpulan dana dari masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang. Desember silam, Marisya Ica bersama mertua Vanessa menutup rekening donasi rumah untuk Gala. Dalam kesempatan tersebut, nenek Gala mengucapkan terima kasih atas donasi yang mencapai 2,8 miliar. Kini, jelang pemeriksaan dirinya besok, selebgram Marisya Ica menyiapkan bukti aliran dana donasi yang belakangan dipermasalahkan ayah Vanessa, Dodi Sudrajat. Tidak hanya aliran donasi, bukti mutasi rekening juga disiapkan sebagai bekal pemeriksaan. Lima truk pengangkut kelapa sawit tenggelam karena kapal hilang keseimbangan sebelum sandar di dermaga. Informasi itu kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang dibuka dari kebakaran kantor DPRD Batam. Asap terus mengepul dari ruangan fraksi Partai Hanura kantor DPRD Kota Batam. Material kertas berupa dokumen dan bahan lain yang mudah terbakar membuat api membesar. Tidak hanya pemadam, pegawai kantor DPRD juga berjibaku menjinakkan si jago merah. Api baru bisa dikuasai setelah 4 unit pemadam dikerahkan. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting kabel AC yang mengeluarkan percikan api. Diduga akibat sopir hilang kendali, sebuah mobil terjun ke sungai di kawasan Tanah Baru, Jagakarsa. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan menerjunkan 2 unit kren untuk mengevakuasi mobil. Ruas lalu lintas pun sempat tersendat akibat banyak warga yang menyaksikan proses pemindahan mobil. Setelah lebih dari 30 menit, mobil ini pun akhirnya berhasil diangkat dari dalam sungai. Inilah detik-detik saat kapal pengangkut truk terbalik di dermaga Desa Pelawan, Kalimantan Timur. Kapal yang membawa truk pengangkut sawit ini tiba-tiba hilang keseimbangan dan oleng. Kapal ini hilang kendali setelah salah satu truk keluar dan membuat tidak seimbang. Akibat insiden ini, 5 truk lainnya tenggelam. Tidak ada korban jiwa, namun insiden ini kini dalam penyelidikan kepolisian. Warga Desa Dawarih, Tegal, Jawa Tengah ini berupaya menyelamatkan sopir truk yang terjebak arus sungai. Menurut saksi mata, insiden ini terjadi saat truk penambang pasir ini hendak naik ke darat namun terjebak arus sungai. Akibat tidak kuat menanjak dan melawan arus, truk malang ini pun tertahan di tengah sungai. Meski sopir dan kernet berhasil menyelamatkan diri, namun truk mereka hanyut diterjang arus sungai. Saat aliran telah surut, bangkai truk tersebut masih berada di tengah sungai dan jadi tontonan warga. Warga Pasuruan
Pasuruan dihebohkan dengan penemuan ular sanca sepanjang 4 meter pasca banjir. Ular sanca tersebut tersangkut di eskavator saat pembersihan sampah di aliran sungai. Diduga ular sanca ini terbawa arus sungai dari kawasan hulu di wilayah Gunung Bromo. Saat ditemukan, ular ini juga telah memangsa unggas warga korban banjir lantaran kondisi perut yang membesar. Usai dievakuasi dari eskavator, ular ini dibawa untuk dipelihara pecinta reptil. Terbukti bersalah dalam kasus narkoba, pesohor Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri divonis 1 tahun penjara. Kami akan membahasnya di iNews Prime.